Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Yezi Armiza akan menyampaikan materi gangguan keterampilan berbahasa dengan mata kuliah pengantar psikolinguistik. Baik, materi yang pertama, gangguan keterampilan berbahasa. Kata bahasa berasal dari bahasa Latin atau lingua yang berarti lidah. Awalnya, pengertiannya hanya merujuk pada bicara, namun selanjutnya digunakan sebagai bentuk sistem konvensional dari simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi. American Speech Language Hearing Association Committee on Language mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang konvensional yang kompleks dan dinamis yang dipakai dalam berbagai cara berpikir dan berkomunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Berbahasa merupakan proses mengomunikasikan bahasa tersebut. Proses berbahasa sendiri memerlukan pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh otak manusia untuk menghasilkan kata-kata atau kalimat. Alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Inilah yang disebut sebagai gangguan berbahasa. Gangguan dalam keterampilan berbahasa, yang pertama ada gangguan keterampilan menyimak, yaitu memprasangkai pembicaraan. Dengan secara sadar atau tidak sadar, kita lebih memusatkan perhatian pada gaya dan cara penampilan pembicaraan ketimbang pada pesan yang hendak disampaikannya. Walaupun tujuan khusus menyimak mungkin dipusatkan pada penampilan, hal ini merupakan suatu tujuan tertentu sementara itu. Kita dapat memahami bahwa gaya dan penampilan khusus pembicara mungkin saja menarik perhatian, tetapi penilaian kita terhadap kombinasi warna pakaiannya hendaknya tidak turut mewarnai penilaian kita terhadap ide atas gagasan pembicara. Yang kedua, berpura-pura menaruh perhatian. Kita semua telah mempelajari bagaimana cara orang memalsukan perhatian. Terkadang ada orang yang pura-pura menyimak dengan serius dengan cara menatap pembicara dengan kedua mata tanpa kedipan, diikuti pada dengan anggukan, tetapi sebenarnya perhatiannya bukan tertuju kepada pembicara. Pikirannya terbang melayang-layang mengembara ke tempat lain. Yang ketiga ada kebingungan. Kita hidup dikelilingi atau dikerumuni oleh aneka kebingungan. Orang yang duduk di sebelah kita selalu batuk-batuk dan garuk-garuk kepala. Suara di luar dan di dalam ruangan dapat mengganggu konsentrasi kita semua. Itu membuat kita bingung. Yang keempat, pertimbangan yang prematur. Sebagai pengganti menahan pertimbangan atau keputusan sampai pembicara selesai berbicara, banyak di antara kita menolak suatu topik sebagai suatu yang tidak menarik, yang terlalu sukar atau yang tidak bernilai. Yang selanjutnya, salah membuat catatan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mutu menyimak ialah tidak tepatnya membuat catatan, mencoba menulis terlalu banyak ataupun mencoba menyesuaikan ide-ide pembicara dengan suatu pola yang telah dirancang sebelumnya dapat mengurangi keefisienan menyimak. Masalah ini harus segera diatasi. Buatlah catatan yang singkat, tepat, dan berguna. Selanjutnya ada hanya menyimak fakta-fakta. Yang ketujuh ada melamun, dan yang terakhir bereaksi secara emosional. Emosi tidak dapat memengaruhi keefektifan menyimak kata-kata dan gaya. Gaya cara penampilan pembicara dapat saja mengundang emosi, sehingga kita dapat menyimak lagi secara rasional. Kegagalan menguasai emosi akan mengurangi mutu menyimak. Selanjutnya, yang kedua ada gangguan keterampilan berbicara. Pertama ada gangguan internal. Gangguan internal adalah gangguan yang muncul dalam diri pembaca. Hal-hal yang dapat menghambat kegiatan berbicara adalah sebagai berikut.
Yang pertama, hambatan yang bersifat fisik, ada alat ucap yang sudah tidak sempurna lagi, kondisi fisik yang kurang sehat, dan kesalahan dalam mengambil postur dan posisi tubuh. Yang kedua, ada hambatannya yaitu bersifat mental dan fisik atau psikis. Hambatan yang bersifat mental atau psikis terdiri atas dua bagian. Ada hambatan mental yang temporer atau sifatnya sementara, dan ada hambatan mental yang bersifat laten. Selanjutnya, gangguan eksternal. Gangguan eksternal adalah gangguan yang datang dari luar pembicara, seperti hambatan yang berupa suara, hambatan yang berupa gerak, hambatan yang berupa cahaya, dan hambatan yang berupa jarak. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu gangguan keterampilan membaca. Mengalami keterlambatan dalam berbicara. Tidak semua anak mampu dalam memahami bahasa. Ada juga anak yang mengalami gangguan keterlambatan dalam berbicara. Hal tersebut sering kita temui pada anak-anak usia dini. Anak mengalami keterlambatan dalam berbicara tersebut karena anak tidak bisa beradaptasi dalam lingkungan sekitar. Nah, jika si bunda atau orang tua membantu si kecil untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, setelah itu jika anak sering kita kenalkan dengan lingkungan di sekitar dan bertemu dengan orang di sekitar, mereka tentunya orang di sekitarnya akan mengajak si anak untuk berbicara. Hal itu akan menambah dalam kosakata anak. Selanjutnya ada kesulitan mengidentifikasi atau memahami apa yang ditangkap oleh telinga mereka. Gangguan tersebut termasuk tanda-tanda dalam gangguan membaca. Karena jika anak membaca, dia akan berpikir kenapa. Jika anak tidak bisa menangkap apa yang mereka dengarkan, mereka tidak akan mampu untuk mengenal ataupun memahami kata ataupun huruf-huruf yang akan mereka baca. Karena di dalam pikiran mereka itu kosong. Padahal guru sudah menjelaskan ataupun orang tua sudah memperkenalkan. Tetapi anak tersebut mengalami gangguan pada pendengaran. Yang ketiga, kesulitan dalam menemukan kata. Nah, kesulitan ini juga merupakan tanda-tanda bahwa anak akan mengalami gangguan dalam membaca. Karena anak akan mengalami kebingungan ataupun tidak bisa memahami huruf-huruf ataupun kata-kata di sekitar mereka. Yang terakhir ada kesulitan dalam memahami bahasa asing. Jika anak tidak pernah bunda atau orang tua kenalkan pada lingkungan, dan lingkungan adalah tempat bahasa asing di mana bahasa yang tidak anak kenali. Hal itu jika terjadi, anak akan mengalami keterlambatan dalam membaca, karena anak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa, terutama bahasa asing. Yang terakhir ada gangguan keterampilan menulis. Disgrafia adalah salah satu gangguan belajar yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang menuliskan huruf atau kata dengan benar. Penyandang disgrafia mengalami masalah pada sistem saraf. Pada sistem saraf mereka yang berpengaruh pada kemampuan motorik halusnya, tepatnya kemampuan menulis. Disgrafia dapat diiringi oleh disleksia atau kesulitan membaca. Bisa juga tidak. Anak yang mengalami disgrafia namun bisa membaca seringkali dituduh malas atau tidak mau belajar. Padahal itu salah. Penting diketahui bahwa faktor keturunan mempengaruhi kondisi ini, sama seperti sebagian besar gangguan belajar lain. Jika seseorang mengalami disgrafia atau ada anggota keluarga yang mengalami hal ini, maka kemungkinan besar salah satu anak mereka juga akan mengalaminya. Penyebab disgrafia selain faktor keturunan yang tentu saja telah dibawa di dalam DNA seseorang, disgrafia juga disebabkan oleh beberapa hal lain, yaitu cedera pada otak, dapat disebabkan oleh kecelakaan, benturan keras, atau tumor. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang-orang dewasa. Kondisi kesehatan mental anak yang mengalami ADHD, ADD, autisme, atau disleksia dapat mengalami disgrafia. Baik, sekian materi pada hari ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.